Itu komedi dia sih, itu gue suka banget komedi mereka berdua. Ada lagu yang tadi. Openingnya begitu. Iya, pakai mulut. Mereka mulut. As tuh kan, iya. Lagunya John Mayer. Bukan, mereka pakai mulut aja gitu. Tapi begitu nadanya. Ting cetak cung, pakai mulut tapi dia. Oh, beda. Beda berarti. Ya makanya gue nanya tadi kan. Ya tadi udah rolling tapi guys, ini mikrofonnya mati lagi ya. Ya kan kita Ya tahu. biasalah. Si Manuel kurang profesional. Namanya juga minta tolong dibantu syuting kan, jadi ya. Iya, benar. Ya, Namanya orang nggak ikhlas kan beda lah. Mau ngomong apa lagi? Bener. Kalau kita marah-marah kan dia bisa jawab, kan udah gue bantu. Ya udah sorry. Nggak apa-apa. Apa? Kadang juga suka ketiduran dia. Iya, nggak apa-apa. Namanya kalau orang capek kan. Masa orang-orang gitu nggak boleh. Tapi Tetris, Mas Manuel. Ini Mas bisa lo Aldo. nonton di Apple Apple TV. Ya, jadi jangan dibajak kecuali nggak punya pilihan. Ya. Jadi bisa nonton Tetris di Apple TV dan ini dari sutradara yang kurang terkenal namanya Ya. John S. Baird ya. Ini filmnya sih nggak ada yang terlalu gede-gede banget ya. Iya. Tapi secara bombastis menurut gua Tetris ini berhasil ngasih deliver sebuah proses biopik yang kesannya tetap light tapi tetap seru buat diikutin menurut gua. Karena ada sentuhan-sentuhan komedi kecilnya tapi tetap seru untuk diikutin. Komedi itu pada tempatnya. Betul. Nggak lebih-lebihin, nggak Iya. dikurang-kurangin, emang ya udah lucu aja menurut gua. Conditional ya. Situasional Situasional komedi ya. komedi. Lucu jadinya ya. Dan Pas. ini plotnya tolong dikasih tahu dulu Mas Manuel. Ya plotnya adalah ya sejarah terbentuknya Tetris, bukan terbentuknya ya. Buat terbentuknya, distribusi Tetris. Sejarah distribusi Tetris dan juga dia ada ngebahas sedikit sejarah pembuat Tetrisnya juga sih di awal ya. Ya. Jadi berawal dari orang menemukan game Tetris, lalu dikenalkan ke orang-orang di sekitarnya, lalu melebar sampailah ke Amerika. Betul. Dibeli secara tidak resmi lah ya Iya. sama si Krucil System itu namanya. Habis itu ternyata ada beberapa drama, ternyata rights yang ada tapi dia adain Yeah. dan segala macamnya. Jadi ini sebetulnya lebih ke kita mengikuti drama-drama pembelian right untuk si Tetris ini. Yes. Sebenarnya Terutama handheldnya ya. betul. Handheld Sebenarnya yang konsol. diributin adalah handheld sama konsol kan. Iya. Karena nggak ada license tuh. Ya. Gitu. Dan memang kita jadi tahu bahwa sebenarnya ngomongin masalah Amerika, orang-orang luar negeri itu sepeduli itu sama copyright. Iya, Maksud betul dikejar-kejar banget ya. Iya, karena pada saat itu kan Cold War juga ya. Jadi hubungan diplomasi antara Soviet sama Amerika dan Inggris kan sebenarnya juga nggak Iya. ada hubungannya gitu sebenarnya. Lu mau publish aja gitu, asal itu udah masuk. Dan itu kan sebenarnya udah di revamp juga sama si Atari sama segala Iya, macam udah betul. didesain baru lah. Walaupun namanya tetap Tetris. Tapi segitunya mereka tuh peduli banget sama hak cipta, bahkan sampai orang Rusia juga sendiri Iya. gitu. Sampai dipikirin gitu, nasib orang ini bikin betul. gimana. Nggak Coba bisa di sini nih. Ahmad Dhani mesti berantem dulu baru Iya, diurusin betul, gitu betul, kan. betul. Apalagi kalau misalkan ada kayak gitu-gitu kita pakai kadang-kadang ini semua tuh milik Tuhan. Begitu Anda buka jawabannya. pantat Anda. Cuman yang bikin seru sebenarnya tidak sesimpel ngomongin masalah kreator gamenya dengan orang yang mau beli license-nya. Since Soviet itu adalah komunis pada masa itu kan, jadi semua Sampai sekarang. karya, ya sebenarnya semi lah kalau sekarang Iya. ya. Intinya tapi memang semua karya rakyatnya ya jadi punya milik negara sebenarnya. Jadi ribetnya adalah harus berurusan sama agensi Soviet Iya. untuk beli license ini. Yang agensinya tuh ternyata juga bagian dari negara juga. Betul, bagian dari negara gitu. Memang Agak pada saat itu karena teknologi kan, Cold War itu peran teknologi. Jadi emang itu badan negara yang memang untuk ngurusin software-software yang akan keluar dari Rusia. Kalau di sini kayak Menkominfo kali ya. Wah, kayaknya ini dibuang, ini dibuang. enggak, beliau jujur itu. Tapi dari Tetris ini balik ke Tetris lagi ya. Kan Iya. tadi kan kalau misalkan di Indonesia itu macam Menkominfo ya. Tapi mungkin ya kita kalau tahun itu terjadi di Indonesia, gua rasa akan ya los-los aja kayaknya. Bener, paling tembak rudal lah. Rudal Soviet aja paling. Enggak, kalau gitu. misalkan Tetris itu ditemuin sama orang Indonesia. Oh iya. Ya pasti akan los-los aja Ya, menurut gua. bener. Akan dipikir-pikirin sebegitunya. Ya karena itu pada saat itu super Bahkan power. mungkin orang kita kayak, oh ini harus dibeli apa ya? Saya pikir pakai mah pakai bisa. aja pak. Pakai aja pak. Saya mah Ikhlas nggak saya mah. apa-apa. Ikhlas saya mah. Tuhan yang balas pak. Ya, Tuhan yang males hidup saya pak. Gitu. Tapi di Tetris ini, menurut gua salah satu yang gua suka banget adalah acting dari karakter utamanya itu Wah, adalah nih si Taron Egerton Pecah, namanya di memang sini itu ya. Dia pecah sekali. Ini Bagus menurut gua banget. karakter yang cukup baru untuk dia. Iya. Karena biasanya main film-film yang agak light ya. Terakhir itu adalah dia main apa namanya? Yang jadi agent itu. Ini
Aduh, klik dulu namanya lupa. Agen gua. Inggris. Iya, Kingsman. Kingsman. Nah di situ tuh gue ngeliat di film ini Tetris ya, gue ngeliat tuh makeup efeknya juga bagus. Dibikin tuanya itu menurut gue pas. Kelihatan karena kalau lu lihat di Kingsman dia muda banget. Mudah banget, memang dia masih muda sebetulnya. Tapi dibikin seperti agak tua di situ. Tua, badannya bulky juga, Iya. gede badannya di sini. Makanya gue suka natural banget sih sebetulnya. Actingnya bagus, lalu makeupnya juga oke. Ya oke lah, nih karakter ini memang udah perfect buat dia. Betul, growth-nya tuh juga dapat banget dari dia nyantai, eskalasinya ya. Iya, eskalasi stresnya tuh berasa banget. Walaupun ada sentuhan komedinya, tapi komedinya bikin temponya jadi nggak ngebosenin aja sebenarnya. Ngasih celah-celah light lah. Dan gue suka transisinya bagus banget dengan cara main pixel-pixelnya. Iya. Pas Yang lagi balapan kejar-kejar mobil, aja. kejar mobil juga dia ada pixel-pixelnya. Menurut gue halus banget transisinya. Jadi ngasih hint-hint lah. Iya. Kalau biasanya kan orang pakainya monoton ya, mungkin di transisi scene per scene doang ya. Tapi di sini ternyata dipakai di beberapa titik. Sepertinya Disney harus belajar banyak sih dari sini sih. Ini Apple TV lagi gencar-gencarnya bikin konten-konten bagus ya. Gila emang Apple TV sih. Ghosted itu kemarin ada Chris Evans sama Ana de Armas. Ternyata juga ada yang jadi Captain Falcon juga di situ. Iya. Ada Winter Soldier juga di situ. Ada mereka semua berarti. Iya deh, itu Avengers semua itu di situ. Gue saking cakepnya Ana de Armas ya, gue udah nggak peduli sama siapa pemeran laki-lakinya sih. Oh, karena dianya aja gitu ya. Lu udah nonton? Aduh. Emang cakep banget sih itu. Gue kalau lihat dia mules gue. Kenapa lu? Pengen berak. Mau nyoli? Yang kayak tadi gue bilang ya, komedi-komedi di tenis juga apa ya, menurut gue nggak terlalu dilebih-lebihin. Kayak contohnya salah satunya adalah ketika dia di hotel ya. Dia lagi mau cari taksi. Mm-mm. Kan awal-awal ada dia mau cari taksi, ternyata nggak bisa. Ternyata harus pegang korek ya. Pegang rokok. Ngasih rokok. Nah, yang kedua kali dia mau begitu ada apa namanya? Rivalnya di sebelahnya. Ternyata dia sudah tahu. Iya. Nah, itu komedi-komedi tipis yang menurut gua oke, tapi nggak dilebih-lebihin gitu. Emang pas. Lalu berikutnya yang dia lagi pulang dari party, terus dia dipukulin. Terus yang premannya ngomong, gue suka thank you celana lu. Iya, dia pulang ke hotel nggak pakai celana, itu ya. Betul. Itu karena komedi-komedi sosialis pada masa itu aja. Iya. Akhirnya dibawa dan lu relate gitu. Bahwa memang di sono nggak ada barang Amerika sedikit pun. Iya. Gitu. Kalau saat itu mungkin ironi, tapi kita nontonnya jadi kayak lucu gitu ya. Karena orang Rusia tidak punya jeans. Iya. Anggapannya. Dia punyanya Jones. Iya, Jin dan Jones. Jeans dan Maksudnya Jones. itu referensi ke sana guys. Ya ini trailernya Jin dan Jun yang baru. Aku adalah jin sakti dari Timur Tengah. Tapi bohong. Kita dibayar sebenarnya Jin dan Jun buat promoin nyelip-nyelipin diri kita lah. Enggak dibayar. Ya tapi untuk karakter growth sebenarnya fokusnya memang cuma di satu karakter sebenarnya bisa dibilang ya. Semuanya lebih kepada pemeran pembantu semua. Jadi hampir nggak ada secondary actor menurut gue. Iya. Jadi memang fokusnya memang di perjalanan dia as sales bisa dibilang untuk dapetin lisensi Nintendo. Ini bisa lu bilang sebenarnya mirip-mirip sama ambisiusnya Steve Jobs ya di film biopiknya yang keras kepala juga sebenarnya. Iya, tapi kalau Steve Jobs lebih ke arah egois sih. Iya, lebih nggambarin selfish egoismenya dia. Kalau misalkan si dia ini dia lebih ke gambling kehidupan sih sebenarnya. Gue udah gak punya apa-apa lagi nih, gue harus dapet. Iya. Gue suka setting-setting Jepangnya walaupun gue yakin itu dari Jepang beneran ya. Tapi kok bisa berasa Jepang banget gitu. Kenapa ya? Bisa begitu ya? Mungkin karena istrinya Jepang juga kali ya. Mungkin ya. Tapi gue Tapi kalau terlalu darah ada orang Jepangnya juga gak kelihatan kayak di Jepang. Kenapa gitu tuh kalau boleh tahu? Kan ya film Indonesia itu. Karena aspalnya jelek ya. Awannya abu-abu. Kagak biru. Iya juga sih. Ya mungkin juga salah satunya itu gue juga cari istrinya juga ternyata bukan pure orang Jepang maksudnya. Ya, orang Jepang itu. Ya orang Jepang yang memang besarnya di US juga. Ya, makanya actingnya juga berasa actingnya US sebenarnya nggak actingnya orang Jepang. Jadi menurut gue sih ini film yang menarik banget secara tempo tuh asik banget diikutin. Makanya gue bilang walaupun sebenarnya message-nya berat loh. Lu kalau perhatiin itu dibikin nggak slide ini rasanya lu jadi kayak ngikutin proses proposal untuk beli lisensi nih. Tapi ini dibikin ada action-actionnya, ada thriller-thrillernya. Makanya kalau lu baca aslinya kan sebenarnya juga nggak selebay itu lah sampai USSR gitu sampai ngejar agent gitu-gitu. Nggak juga gitu. Oh nggak segitu. Gue sih baca nggak segitunya. Tapi memang kompleks masalah kontrak yang Stain itu nipu karena redefinisi kontrak. Oh itu benar. Itu benar gitu. Kan di akhir filmnya juga diceritain kan. Tapi untuk yang lain-lainnya apa kejar-kejaran sebenarnya tidak ada itu. Jadi dramatisasi, dan menurut gue dramatisasi yang pas aja sih. Karena memang dari segi trailer aja kan ngasih lihatnya ini bakal jadi film thriller kan sebenarnya. Bakal thrilling juga gitu. Gambarnya juga bukan gambar yang kita nikmatin kayak Disney. Iya. Warnanya juga warna mentah. Iya, warnanya cold banget Iya. lah.
Sin City di Rusia sih. Berasa banget. Tapi itu kayak bukan Rusia benar masih malah. Kalau itu gue nggak tahu. Mungkin studio, mungkin Rusia, mungkin Greece, gue nggak tahu. Soalnya banyak sih. CGI juga ya. Pastilah kalau film segede gini dia lebih murah CGI daripada harus nerbangin kru ke Rusia Karena lah. itu kan ratusan tank Oh, bawa. iyalah pasti. Adanya Gorbachev juga menurut gua nambah. Siapa Cecep? Cecep Gorbachev. Itu pemimpin ya sesar terakhir loh. Oh iya. Tembak rumah pakai rudal. Itu masalah kena ke tetangga lu juga tuh. Udah gitu kita rumahnya dempet-dempet lagi ya. Iya, kasihan tetangga lu. Iya. Tapi ini Gorbachev itu ngasih bold statement di film ini bahwa wah ini emang masa-masanya Rusia pada keras-kerasnya gitu. Iya. Gorbachev itu. Jadi menurut gua seru aja sih ngeliat film yang harusnya jadi dokumenter dan saat lu mau nonton mungkin kesannya bakal jadi film yang berat. Ternyata pas lu nonton anjing enteng juga nih buat di. Gorbachev itu yang dia lagi ini ya, dia lagi apa namanya lagi dressing itu ya, Ya, di kaca itu. itu yang Itu gue kepalanya berasa dia banget gambar ya. pulau. Gue berasa banget dia itu emang lagi pengen benahin negaranya dengan dialog ini loh. Yang terakhir Ya. itu ketika lagi datang mau pergi, orang-orang dari developernya itu dibilang, coba Itu siapa tuh? lu cek, ya lu cek dia. Oh orang asingnya? Enggak, Bukan, itu sebelah. politisinya. Iya, itu politisi siapa tuh? Gila, berasa banget di Kampret situ. itu ya. Dan udah di marking itu, makanya Iya. pas upacara pun dia udah liatin ini orang. Iya, diliatin komuknya. Kampret nih orang nih, korup anjing gitu. Kita kan komunis Pak mereka Pak. Gitu, Pak. Komunis kata. Komunis kata dulu yang begini bawa- munal ya. Bareng-bareng. Enggak. bareng-bareng. Enggak. Ini emang orang gila ya. Ya ini juga dari tadi disensor semua itu kayaknya bahaya, terlalu bahaya untuk Iya, karir harusnya. kita ya. Harusnya sih gitu ya. Ya tapi intinya kalau kesimpulan sih menurut gua kalau lu nyari film yang dari real events, dari kisah nyata, terus lu Biopik lah ya. dan penyampaiannya pengennya light, tapi ngebawa kita terbang kembali ke masa-masa era-era 70 80-an, gua rasa Tetris jadi salah satu representasi film yang menarik sih. Apalagi kalau lu memang hidup di eranya Tetris pada Iya. tahun 90-an ya. Di Game Boy lu jadi ngerti bahwa seberat ini perjuangan Di Game Boy orang ya? Amerika, iya. Nggak, sebenarnya udah di konsol dulu, Wel. Cuman meledaknya adalah di Game Boy pada saat itu. Kan gue tuh kalau zaman kecil mainnya tuh yang bego lu, yang ada Iya, gituan itu. iya. Lu mainnya udah KW-KW. Itu nggak lu. beli ya, itu nggak beli license. Lu yang udah ditarik-tarik gitu kan sama Iya. tukang ya kan? Iya, yang kalau misalkan udah habis tarik-tarik. Kita Udah, ngikut gitu. Ya nggak ngerti. Nggak ngerti lu, Nora. Gue juga dulu nggak ngerti diceritain Dani. Ya udah, gitu aja sih kalau dari gua skornya jelas ini 8,5 almost 9. Iya. Gue 8,5 juga. Bagus kok ini, bagus banget. Bagus banget. Enjoyable. Ada bukunya. Ada bukunya, Buku kalau Tetris. mau baca ya tentang Tetris Effect. Oh. Karena memang ini game yang bisa dibilang salah satu staple yang mengubah cara main industri game sih sebenarnya. Jadi memang menarik banget. Berarti Dan ini juga mengubah sejarah game juga ya? sangat mengubah sebenarnya. Dan ini salah satu game pertamanya Nintendo yang memang dari luar sebenarnya. Berarti filmnya detail ya? Soalnya di bukunya sampai ditulis yang dia nunggu taksi yang tadi lu cerita. Iya, iya. Oh iya. Detail. Dia nungguin bosnya Atari pada saat itu. Pokoknya segini nih Iya. detailnya. Jadi harusnya lebih detail. Bagus sih menurut gua. Karakternya bagus banget, yang acting semuanya nggak ada yang cringe satupun. Iya, betul. Semuanya penting di frame, nggak kayak beberapa yang Sampai ke villainnya juga menurut gue juga villainnya juga gokil, emang bener-bener rasyah banget gitu ya. Kayaknya USSR banget, rasyah banget ya. Jadi film perfecto, tapi jangan nonton malam-malam karena takutnya nanti ngantuk karena ada banyak percakapan-percakapan yang cukup kompleks Iya. sebenarnya. nontonnya pas lagi kerja aja. Nah, enak tuh kalau Altep- kerja. altep-altep gitu. Betul, kalau ada bos lu altep-altep. Ya lagi kalau nanti resesi lu juga bakal dipecat. Jadi yaudah, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di _movie. Ingat, jangan kebanyakan nonton film karena lagi masa resesi nanti bisa di sign out loh. Lay off kamu ntar, di lay off. Pakai town hall 5 menit loh. Ya sampai jumpa. Manuel juga lagi nyari kerjaan. Jadi kalau ada lowongan bisa juga ya. Ini talent nggak mau ada lowongan? Hah? Talent nggak mau ada lowongan gua masuk. Enggak, lo aja kan udah terancam sama pihak luar. Kalau gue pekerjakan lo, gue terancam juga Terancam satu juga. institusi gue jadinya. Ya udahlah. Sampai jumpa. Gue di Atif Santosa, Manuel di Manuel Marson. Nah, just come with you. Dah. Bye-bye guys. Nah, ini pasti menunggu statement blunder dari lu dia. Iya dia. Iya itu ya. Itu iya semua juga iya, gue juga iya. Udah nggak ada orang udah di-cut. Anjing.